Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini saya akan bagikan cara membedakan bibit sawit jantan atau betina. Sawit jantan yaitu sawit yang tidak bisa berbuah, dia hanya berbunga, cuman pokoknya tinggi dan makannya banyak. Jadi kalau kita menanam sawit jantan itu akan rugi semuanya. Pupuknya dia makan banyak, dia pohonnya tinggi melebihi dari yang lain, dan penyerapan terhadap pupuk itu lebih besar, jadi kita akan rugi. Sedangkan sawit betina yaitu sawit yang bisa memberikan buah, dia akan berbuah, dan itu yang akan kita harapkan. Kita menanam sawit itu yang kita harapkan adalah buah yang kita bisa jual, yang bisa kita jadikan uang. Itu tujuan menanam sawit. Kalau kita membeli bibit dari pasaran atau yang dikemas-kemas itu, kemungkinan besar memang udah bagus, udah diseleksi sama orang-orang pintar, jadi itu kemungkinan besar banyak yang betina, mayoritas betina. Itu kalau uang kita ada. Sekarang ini masalahnya uang kita menipis, sementara lahan kita sudah siap. Kita akan mencari bibit leles atau mariles, yaitu mencari bibit dari kentosan-kentosan yang tumbuh di bawah pohon-pohon besar. Nah, sekarang cara mudah membedakannya gimana? Mudah. Jadi kita bisa tengok secara nyata itu dari daunnya, ujung daunnya kita tengok. Kalau yang betina itu ujung daunnya itu ada sulurnya ya teman-teman, ada sulur seperti benang gitu, seperti benang dia. Sedangkan yang jantan itu tidak ada sulurnya. Jadi itu aja cara mudahnya. Kalau sudah ada nampak benang sulurnya itu bisa dipastikan bahwa bibit itu betina. Dan yang enggak ada sulurnya kemungkinan besar itu akan tumbuh jantan. Jadi kalau kita mencari bibit mariles atau leles, mencari tukulan-tukulan dari tanaman, jadi kita lihat ciri-cirinya dari daun teman-teman. Nanti kita contohkan. Oke, sekarang kita akan menengok tumbuhan-tumbuhan atau kentosan-kentosan yang tumbuh di bawah pohon sawit yang besar. Nah, ini kan pokok besar teman-teman, pokoknya udah tinggi sekali ya, udah tinggi. Ini di bawahnya ini ada kentosan-kentosan yang tumbuh. Nah, sekarang bagaimana membedakan bibit kentosan ini jantan atau betina? Nah, sekarang kita tengok dari daunnya ya, kita cari mariles ya, bibit mariles. Nah, mana yang pasti udah betina. Nah, ini teman-teman. Ini teman-teman, ini kan ada sulur ya. Ini dapat kita pastikan bahwa di sini ada sulurnya seperti benang ini ya, seperti benang, nampak teman-teman. Nah, ini yang kita cari itu seperti ini teman. Ini kita dongkel, kita tanam. Ini ciri-ciri saat betina. Jadi ada sulurnya ya, ada sulurnya di ujung daunnya. Ya, ini nampak kan? Nah, nampak kan? Nah, tuh ada sulurnya itu. Sekarang kita cari yang lain ya teman-teman. Kita cari lagi di sini. Nah, itu ada lagi teman-teman. Nah, ini kan ada nih, ini nampak. Nampak teman-teman. Ini. Nah, ini ada sulurnya macam benang kan teman-teman. Nampak teman-teman, ini. Jadi ini ada sulurnya, ini dapat dipastikan bahwa tumbuhan ini nantinya kalau besar jadi betina. Nah, ini yang kita
kita dongkel teman-teman ya, kita dongkel, kita tanam, jadi nampak sulurnya ini. Nah ini kita jalan lagi nih, kita pastikan. Nah ini teman-teman, ini enggak ada ini enggak ada sulurnya nih, enggak ada kan. Nah ini enggak ada, ini enggak ada sulurnya ini, kita dekatkan. Nah, enggak ada. Nah ini bisa dipastikan kalau kita tanam ini akan tumbuh menjadi jantan ya. Ini jangan kita tanam, sulurnya enggak ada ya, enggak ada sulurnya kan. Nah ini teman-teman, nah ini kita jumpa lagi. Nah ini kita pastikan ini tidak ada sulurnya teman-teman. Nah ini kan enggak ada kan, sulurnya enggak ada. Nah ini kalau kita tanam ini nanti akan tumbuh jantan teman-teman. Jangan dongkel ini, jangan ditanam ini ya. Itu kita tengok sulurnya ya. Ada ini teman-teman, ini ini kan ada ya, ada ya. Ini ada sulurnya ya, nampak ya. Nah ini kalau kita tanam ini akan jadi betina teman-teman. Jadi kita cari yang ada sulurnya seperti ini. Nah ini ada sulurnya. Nah ini kalau kita tanam akan menjadi betina. Ini udah agak besar. Yang agak besar ini kita tengok, kita cek daunnya agak ini ya, agak apa, udah curut. Nah sekarang kita tengok sulurnya ada enggak. Nah ini dipastikan tidak ada sulurnya, ini enggak ada. Jadi sawit ini kemungkinan besar ini jantan ya kan, jantan. Jadi jangan ditanam sawit yang seperti ini ya, nanti akan tumbuh jantan. Ini enggak ada sulurnya ya, enggak ada ya. Nah, enggak ada sulurnya nih. Kita tengok nih dalam pokoknya nih, ini enggak ada. Nah itu enggak ada kan, enggak ada sulurnya nih, ini enggak ada sulurnya. Jadi ini nanti kalau ditanam akan tumbuh jantan ya, tumbuh jantan. Nah ini udah nampak. Nah ini teman-teman. Nah, ini sulurnya tuh. Nah, kan nampak kan, ini sulurnya ini kalau ditanam jadi betina ini enggak ada ini ya, sampingnya enggak ada, sulurnya enggak ada. Ini kalau kita tanam nanti akan jantan ya. Nah itu kita cek lagi. Nah ini teman-teman, ini ada ini. Nah ini dapat kita pastikan ini kan ada sulurnya teman-teman. Ini sulurnya seperti benang ini. Ini ya, nampak kan teman-teman. Nah ini seperti benang sulur ini kalau ditanam udah dipastikan ini ya. Ini pengalaman yang sudah ya, ini betina ini ya. Oke teman-teman, demikianlah tadi cara membedakan bibit antara jantan dan betina ya. Ini berdasarkan pengalaman ya, kalau misalnya teman-teman menanam sawit ya itu bisa dicoba ya, cara mudah membedakan mana bibit jantan dan betina ya. Kurasa itu video kita kali ini, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.